Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, kembali di video ini kami akan memberikan tips dan ilmu pengetahuan. Kali ini mengenai trotolan yang nyepah atau buang ampas Sobat Kicau Mania. Nah, ini juga biasa terjadi pada trotolan pada saat usia nangkring, usia mandiri sampai menjadi trotolan mandiri, sampailah pastol. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Trotol nyepah ini dikarenakan apa Sobat Kicau Mania? Selengkapnya akan kita jawab di dalam video ini. Nah, namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silakan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, trotolan yang nyepah atau buang ampas ini adalah perilaku yang wajar Sobat Kicau Mania. Oleh karena itu kita memang harus melengkapi asupan di dalam jangkrik. Kebanyakan dia nyepah ini akibat memakan ekstra puding seperti jangkrik. Nah, kalau untuk kroto jarang sekali ya. Dan kemudian untuk pur ya, ada juga yang nyepah pur keluar seperti warna hijau. Yang pertama kita akan bahas penyebab trotolan nyepah Sobat Kicau Mania. Ini nyepahnya jangkrik, seringkali kita temui ya. Apalagi para peternak, ada yang nanya kemarin di komentar channel kami ya, salah satu video, Om kenapa trotolan kita suka nyepah? Itu diakibatkan kalau dia tidak cukup asupan Sobat Kicau Mania. Artinya pencernaannya ini terganggu dan juga memang faktor isi untuk perut jangkrik itu tidak ada. Jadi itu hanya membuat dia menjadi ampas saja, kemudian dia muntahkan. Nah, oleh karena itu cobalah kita penuhi asupan kepada jangkrik, terutama makanan jangkrik yang bergizi protein tinggi. Kita bisa pakai pur dan juga pur ikan lele, pur ayam boleh juga kita pakai. Nah, selanjutnya Sobat Kicau Mania, untuk trotolan mandiri usia 30 hari ke atas, 40 hari ke atas juga nyepah. Biasanya kalau sudah makan pur dia nyepah warna hijau, warna pur. Nah, kalau trotolan usia seperti ini dia kekurangan cairan biasanya Sobat Kicau Mania. Agar tidak nyepah, berikan saja kroto. Jadi kroto telur yang besar-besar itu bagus Sobat Kicau Mania untuk mendorong makanan itu masuk ke perut menjadi daging. Nah, seharusnya seperti itu. Nah, kalau untuk usia trotolan 30 hari ke atas, biasanya kalau sudah makan pur ini Sobat Kicau Mania, tetap kita berikan kroto agar dia tidak nyepah Sobat Kicau Mania. Karena untuk kandungan pur itu sendiri teksturnya keras Sobat Kicau Mania. Ya, tentu saja belum bisa dicerna dengan baik kalau tekstur pur itu keras. Makanya tetap kita pakai pur leopard walaupun usia seperti ini. Jadi resepnya seperti ini Sobat Kicau Mania. Kalau kami di peternakan usia 1 bulan sampai 2 bulan, 3 bulan, tetap kita pakai pur leopard hijau dicampur dengan gold coin. Tujuannya apa? Agar dia tidak nyepah pur gold coin. Karena pur gold coin itu belum tentu dicerna dengan baik. Apalagi dia kekurangan cairan, tentu dia akan sering muntah dan itu sering membuat dia semakin lapar, mudah lapar. Oleh karena itu tetap kita pakai ekstra puding ya, seperti pur jangkrik, dan juga kita boleh pakai kroto yang segar, telur yang besar-besar itu, agar memenuhi asupannya seperti ada kandungan air dan juga ada gizi dan protein di dalam perut jangkrik. Nah, adapun trotolan nyepah ini dikarenakan dia nyilet Sobat Kicau Mania, pencernaannya kurang bagus ya. Jadi kita tetap memberikan yang banyak kandungan air seperti kroto dan ditambahkan air pitacek, itu sangat penting sekali. Nah, kalau kalian terus memberikan jangkrik, tentu saja dia akan nyepah. Isinya jangkrik, ampas jangkrik. Nah, ini banyak yang tidak tahu Sobat Kicau Mania, trotolan nyepah itu juga ada penyebabnya dari pencernaan yang terganggu. Kemudian dia memang nyilet, susah masuk untuk menelan makanan, akhirnya nyangkut di tenggorokan. Dan itu memang harus dimuntahkan agar dia terasa lapar. Kalau nyangkut terus-terusan maka dia bisa sesak napas. Nah, trotol nyepah ini pun bagus Sobat Kicau Mania kalau sesekali ya, tidak tiap hari. Kalau tiap hari itu tanda tanya, ada apa dengan pencernaannya. Karena kalau trotol nyepah ya, sampai dia usia pastol, murai batu sudah masuk usia pastol, mapan, semuanya pasti nyepah. Nah, itu karena dia buang ampas, pencernaan belum tentu bisa mencerna makanan tersebut. Makanya kalau untuk usia trotolan ini kami selalu menyiapkan Super N, kemudian Ebot Pit, dan juga
Vitacik sobat kicau mania itu kita pakai diteteskan atau kita aduk ke air minum sobat kicau mania untuk daya tahan dan multivitamin. Penting buat trotolan usia seperti ini, apalagi pada saat kalian itu meloloh usia nangkring. Kebanyakan nyepa juga di usia tersebut karena kalian melolohnya dengan makanan belum tentu sesuai dengan pencernaannya. Contoh, kalau untuk jangkrik kita harus patah-patahkan kaki jangkrik dan kepala jangkrik itu harus kita copot agar kita bisa membuat dia langsung menelannya sobat kicau mania. Kalau kaki jangkrik itu belum kita copot, dia akan muntahkan lagi. Kemudian untuk murai batu nyepah ini di usia trotolan 3 bulan ke atas, 4 bulan, 5 bulan pada saat mabung sampai dia menjadi pastol, itu kadang-kadang juga kekurangan cairan sobat kicau mania, itu dehidrasi. Di siang hari dia sering nyepah dikarenakan dia hanya makan pur saja, pencernaannya belum tentu bisa mencerna dengan baik tanpa kita memberikan ekstra puding. Nah, kalau untuk trotolan memakan ekstra puding seperti jangkrik, tidak kita atur, tidak kita patah-patahkan kaki jangkrik, tentu dia akan nyepah lagi dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan jam sobat kicau mania. Belum tentu semuanya masuk atau dicerna ke dalam perutnya. Nah, oleh karena itu untuk trotolan usia seperti ini memang harus kita perhatikan ekstra puding yang sesuai. Seperti kroto tetap kita pakai. Nah, kalau bisa setiap hari, apakah itu bagus Om? Tentu saja itu bagus. Kroto memang makanan yang paling bagus untuk trotolan. Nah, khususnya di penangkaran kami, kroto memang jadi andalan kami sobat kicau mania pada saat usia seperti ini. Kemudian yang terakhir kita akan bahas trotolan nyepah pur ya di usia 2 bulan atau pastol nyepahnya itu pur warna hijau. Nah, itu dikarenakan dia selalu makan pur, tidak kita memberikan kroto, kemudian dia jarang minum. Kemudian yang terakhir dia dehidrasi. Nah, kalian harus periksa cepu sobat kicau mania, jangan sampai cepu itu kotor agar dia ini rutin minum. Dan juga sering mandi sobat kicau mania, itu juga dia sambil minum. Nah, perlu diketahui sobat kicau, cara makan trotolan seperti ini juga membuat dia nanti akan muntah nyepah jangkrik. Oleh karena itu kita harus memberikan ekstra puding yang sesuai dengan pencernaannya. Kalau kalian memberikan jangkrik, kalian harus patahkan dulu kepala jangkrik dan kaki jangkrik. Bila perlu isi perut jangkrik saja yang kalian berikan untuk trotolan. Nah, kalau sudah nyilet sobat kicau mania, tentu dia akan lebih banyak nyepah lagi seperti ini contohnya, karena pencernaannya terganggu, dia kurang nyaman. Oleh karena itu trotol yang nyilet itu harus diberikan kroto segar, kroto telur yang besar-besar. Nah, itulah saran dari kami. Karena usia seperti ini kalau dia terus-terusan nyepah, nyiletnya akan semakin parah karena tidak ada yang masuk ke dalam perut dan pencernaannya. Akibatnya dia tambah kurus dan susah makan di kemudian hari. Nah, oleh karena itu sobat kicau mania, penuhi saja asupan yang bergizi, berprotein tinggi. Kalian bisa cek di video-video kami yang lainnya. Nah, kalau udah seperti ini sudah aman usia seperti ini, tetapi masih tetap bisa nyepah, itu dikarenakan apa Om? Itu dikarenakan dia selalu makan pur, jarang kita memberikan ekstra puding. Nah, untuk trotolan memang harus diberikan disusun ekstra puding yang layak seperti kroto dan jangkrik. Kalian susun saja, misalnya 3 pagi, 3 siang, 3 sore, atau 5 pagi dan 5 sore. Nah, sampailah usia trotolan mandiri sobat kicau mania, tentu saja dia suka makan ekstra puding. Selain makan pur, tetap kita bantu ekstra puding seperti kroto dan jangkrik. Nah, untuk murai batu usia dewasa, pastol sampai mapan itu juga nyepah sobat kicau mania, karena kalian kurang memberikan ekstra puding seperti kroto dan dia jarang minum. Oleh karena itu kita harus rajin mengecek makanan ya, susun ekstra pudingnya dengan baik. Nah, apakah wajib memakai kroto? Tentu saja kalau di peternakan kami wajib ya sobat kicau mania, karena kroto nggak pernah ketinggalan. Kroto sangat bagus untuk murai batu. Nah, kalau kita hanya pakai jangkrik, maka dari itu kita sedikit repot. Jangkriknya harus diberikan makanan yang bermutu, bergizi, berprotein tinggi. Kalian bisa cek di video-video playlist kami pola makan untuk jangkrik yang memenuhi asupan. Nah, kemudian kalau untuk murai batu pastol, kemudian murai batu mapan atau murai batu untuk lomba nyepah, itu justru bagus karena itu bisa membuka volumenya sobat kicau mania. Karena sifatnya kalau nyepah itu nggak dibuang, itu bisa bikin serak dan infeksi tenggorokan. Oleh karena itu nyepah itu juga bagus untuk murai batu kalian, tetapi jangan sampai keseringan. Kalau keseringan tentu ada yang salah di pola makannya. Nah, kalian bisa cek lagi pola makannya, apakah kalian sudah menyusun ekstra puding dengan baik seperti jangkrik dan kroto. Nah, agar dia tidak sering nyepah sobat kicau mania. Trotolan juga pastol, murai batu mapan, semuanya nyepah. Tergantung dengan cara kalian merawatnya dan pola makannya harus tepat dan benar. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.